Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Imron Rosadi dengan NIM 05012190022. Di mana saya pada kali ini ingin menyelesaikan tugas KD Matematika 2 dengan suruh membuat video yang mana dengan menjelaskan sebuah materi. Materinya adalah transformasi geometri. Materi ini nanti disampaikan kepada anak didik gimana cara konsepnya, gimana cara belajarnya gitu. Cara-caranya kita jelaskan kepada anak didik kita, siswa ya. Mari kita lihat video ini. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri ya, anak-anak. Sebelum itu marilah kita berdoa dalam hati, semoga kita mendapatkan kefahaman tentang materi yang nanti kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Selesai anak-anak. Ya, kita perhatikan dulu ya anak-anak, karena di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Transformasi geometri apa sih? Nah, kita bahas transformasinya apa sih? Transformasi ini adalah perpindahan atau mengubah suatu titik atau garis. Teman-teman atau anak-anak pahami dulu ya pengertian tentang transformasi. Perpindahan atau mengubah suatu titik atau garis. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang transformasi geometri, anak-anak harus mengetahui tentang matriks identitasnya. Identitasnya itu apa sih? 1001. Kalian harus paham tentang matriks identitasnya dulu. Nah, kalau dalam titik koordinat ini saya ibaratkan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Maka X1 Y1 ini. Nah, transformasi geometri ini ketika mencari suatu perpindahan atau mengubah suatu titik atau garis itu ada caranya. Cara yang pertama itu adalah translasi atau kita sebut pergeseran. Nah, pergeseran. Pahami dulu, translasi ini adalah pergeseran. Semisal saya punya garis nih teman-teman, anak-anak pahami dulu garisnya. Ketika saya punya titik A, itu adalah 1,2. Ditranslasi terhadap titik 3, min 2. Nih, contohnya di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini titik 1,2. Ditranslasi 3, min 2. Nah, 3 ini adalah ditranslasi terhadap sumbu X, min 2 ini ditranslasi terhadap sumbu Y. Nah, X-nya ini ditranslasi 3. 3-nya itu positif, jadi ke arah kanan. Akan menghasilkan 4. Nah, yang ini berapa? 2 ditranslasi terhadap sumbu Y, min 2, maka akan menghasilkan A. Aksen di sini, aksen adalah 4,0. Jadi titik A 1,2 ketika ditranslasi 3, min 2, maka sini maka akan menghasilkan 1 tambah 3, 2 min 2. Maka akan menghasilkan rumus begini teman-teman. Untuk translasi menghasilkan rumusnya itu titik A X, Y. Ya, translasi ini rumusnya adalah T titik A B translasi, maka akan menghasilkan
X plus A, koma Y plus B. Kedua, anak-anak, transformasi geometri ini kita bisa menggunakan cara dengan pencerminan atau kita sebutnya dengan refleksi ya teman-teman. Nah, pencerminan ini ada beberapa caranya juga, ada garis-garisnya juga. Yang pertama itu dengan menggunakan refleksi terhadap sumbu X. Kita singkat saja ya teman-teman. Maksudnya gimana sih refleksi terhadap sumbu X? Contoh, misalnya saya punya garis nih. Nah, ini refleksi terhadap sumbu X ini yang menjadi cerminnya itu adalah sumbu X teman-teman. Kita pahami yang menjadi sumbu pencerminan itu adalah sumbu X. Karena ini direfleksikan terhadap sumbu X. Misal saya punya titik nih di sini A, X, Y. Nah, titiknya kan gini. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang menjadi cerminnya itu adalah sumbu X-nya. Maka disinilah akan menghasilkan refleksinya akan di sini. Nah, aksennya ini akan menghasilkan rumusnya begini. Karena ini arahnya ke bawah, maka di sini adalah min X, bukan min X, X, min Y. Nah, ini rumusnya teman-teman, aksennya. Karena aksennya menghasilkan X, min Y, maka akan mendapatkan rumus R SPX semisal titik A X, Y direfleksikan SPX, maka akan menghasilkan A aksen X, min Y. Ini rumus ininya R, refleksi terhadap sumbu X. Maka akan mendapatkan identitas matriksnya itu adalah 1 0 0 min 1. Karena kita mengibarkan ini adalah X, Y tadi, maka karena titik Y-nya ini adalah min, maka di sini titik koordinat satunya adalah min. Refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y, pencerminan atau refleksi ya. Semisal ini yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Saya punya garis gini. Ini X, ini Y. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Yang menjadi patokan adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ini adalah menjadi cerminan, menjadi kaca. Misal saya punya titik di sini nih, A, S, Y. Maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka arahnya adalah di sini. Jarak ini ke sini ini harus sama sebenarnya. Tapi ini permisalan ya. Di sini A aksennya. Maka akan menghasilkan min X, Y. Nah, dari sini kita akan mendapatkan rumus A aksen, bukan A aksen, titik A X, Y ketika direfleksikan terhadap sumbu Y atau Y, maka akan menghasilkan A aksennya itu adalah min X, Y. Dari sini kita akan menemukan matriks identitasnya teman-teman. Jadi makanya kita harus mengingat atau memahami tentang matriks identitas yang di awal, karena seterusnya ini akan berhubungan dengan matriks identitasnya teman-teman, dengan refleksinya, dengan cara transformasinya tersendiri teman. Matriks identitasnya gimana? Di sini karena di sini adalah min X-nya adalah min, maka min 1 0 0 1. Ini matriks identitas refleksi terhadap sumbunya. Nah, yang ketiga, pencerminan atau refleksi yang ketiga itu adalah terhadap garis Y semilangan X. Misal saya punya garis nih, ada D. Kalian pahami ya garisnya. Kita refleksikan terhadap garis Y semilangan X, maka sumbunya itu begini teman-teman. Atau ada D. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Contohnya saya punya titik nih di sini, titik A, X, Y. Maka ini refleksinya itu akan
bertepatan di sini nih, nanti akan membentuk suatu sudut begini nantinya. Nah, maka aksennya gimana? Ini kebalik teman-teman aksennya. I-nya itu di depan, I, X akan membentuk seperti ini. Nah, dari sini kita akan mendapatkan rumus. Misal titik A, AX, Y ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Aksennya itu adalah Y, X. Nah, ini teman-teman. Maka akan mendapatkan matriksnya itu kebalik teman-teman. Ini Y-nya berada di depan, X-nya berada di belakang. Jadi 0, 1, 1, 0. Nah, ini matriks atau identitas matriks Y sama dengan X. Keempat adalah terhadap garis Y sama dengan min X. Setelah tadi kita garis Y sama dengan X, maka kita di sini pencerminan yang keempat adalah garis Y sama dengan min X. Gimana sih konsepnya? Nah, gini, semisal saya punya titik di sini, A adalah X, Y, maka akan refleksinya itu adalah di sini teman-teman, akan berserongan, sehingga nanti aksennya adalah bayangannya adalah min Y, min X. Nah, nanti di sini ini akan membentuk suatu bidang artinya kalau refleksi itu. Ini kebalik ya, jadinya tadinya kan X, Y menjadi min Y, min X. Nah, rumusnya gimana sih untuk garis Y sama dengan min X? Kita akan temukan ketika saya mempunyai titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min Y, min X, teman-teman. Nah, matriksnya gimana? Matriksnya itu jelas karena ininya kebalik, sehingga nanti dibalik pula matriks identitasnya, sehingga menjadi 0, min 1, min 1, 0. Refleksi garis sumbu X sama dengan A. Nah, gimana sih refleksi garis X sama dengan A? Nah, kita lihat semisal ini mah karena garis X sama dengan A ini adalah tegak lurus, misal di sini titik sumbunya, titik garisnya, maka ketika direfleksikan terhadap garis sama dengan X sama dengan A, maka garisnya ini akan bersumber di sini. Jadi nanti tegak lurus, bukan refleksi terhadap ininya kayak. Jadi ini refleksinya X sama dengan A. Nah, maka kita akan mendapatkan rumus begini teman-teman. Ketika saya mempunyai garis A, X, Y, maka direfleksikan terhadap X sama dengan A, maka aksennya atau bayangannya itu akan mendapatkan 2A min X, Y. Ini rumus tentang garis X sama dengan A ya teman-teman. Kemudian yang keenam, garis terhadap Y sama dengan B. Ini sama seperti garis X sama dengan A teman-teman. Di sini akan mendapatkan rumus ketika saya mempunyai titik X, Y, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan B, maka kita ganti saja 2A min X nya menjadi 2A min Y. Jadi dibalik teman-teman, aksennya atau bayangan itu menjadi X, 2 min Y. Karena ini tegak lurus, maka tidak ada matriksnya teman-teman. Ya. Yang ketujuh itu kita akan mengambil garis Y sama dengan MX plus C, dimana garis Y sama dengan MX plus C ini terdapat gradien, yaitu gradiennya adalah N. Gimana sih rumusnya? Kita langsung ke matriksnya saja ya. Nah, matriks X aksen per Y aksen sama dengan 1 min M kuadrat per 1 plus M kuadrat 2M per 1 plus M kuadrat. Di bawahnya 2M per 1 plus M kuadrat per 1 plus M kuadrat dengan matriksnya X min 0 Y min C plus 0C. Nah, kemudian yang ketiga, transformasi geometri yang ketiga itu adalah rotasi.
rotasi ini adalah sebuah perputaran. Mana sih maksudnya perputaran itu? Jadi ketika ada, semisal saya tarik sumbu A dengan sumbu B, maka ketika dirotasi ini akan terdapat titik petanya di sini nih teman-teman. Nah, nanti saja dijelasinnya. Kita masuk ke rumus saja ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan perputaran, makanya terdapat rumus pasti adanya kon sin cos. Nah, rumusnya apa? X aksen per Y aksen sama dengan rumusnya cos min sin sin cos. Nah, dengan X min A Y min B plus AB. AB ini adalah pusat rotasi. Nah, transformasi geometri yang keempat dengan cara dilatasi. Dilatasi ini artinya itu melipat perkalian. Maksudnya apa dilatasi? Ini adalah untuk memperbesar bidang, untuk memperbesar mengubah titik, garis. Nah, ini dengan cara dilatasi. Dilatasi ini matriksnya apa? Karena ada skala, maka kita matriksnya itu adalah skala, perputaran atau rotasi di sini, atau pusatnya ini. Dengan rumusnya apa? Rumus dilatasi adalah X aksen per Y aksen sama dengan, karena ini berhubungan dengan skala, maka memperbesar bidang atau mengubah bidang itu adalah skala 0 0 skala. Jadi skala tambahnya adalah K 0 0 K dengan X min A Y min B plus AB, karena AB nya adalah pusatnya. Kemudian yang kelima, transformasi kelima geometri adalah regangan. Regangan artinya apa? Menarik titik dengan mempunyai skala juga. Regangan ini adalah mengubah salah satu titik ya, baik X ataupun B. Yang pertama kita regangan terhadap sumbu X ya. Rumusnya apa? X aksen Y aksen sama dengan K0 0 1. Nah, Y aksennya ini adalah 1 dengan X per Y. Regangan sumbu Y yaitu X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 K X per Y. Iya, kali ini yang terakhir ya, ini namanya gusuran. Gusuran ini transformasi geometri yang ketujuh, yang mana gusuran ini adalah untuk menggusur titik ya, mempunyai skala juga ya, ini ya K. Oke, gusuran terhadap searah sumbu X. Gimana sih matriksnya? Nah, searah yang sumbu X itu yang kita ganti adalah angka nolnya. Angka nol yang gimana? Angka nol yang kita gusur. Semisal nih matriks X terhadap sumbu X ya, X aksennya aksen, maka yang diganti adalah nol yang X nya ya. Jadi matriksnya adalah 1K 01 dengan X Y. Nah, sebaliknya dengan searah sumbu Y ini beda lagi, X aksen sama Y aksennya itu yang digusur itu, yang diganti adalah skalanya adalah yang di bawah, yang Y. Makanya kita matriksnya adalah X aksen Y aksen 1 0 K 1 X Y. Inilah gusuran. Nah, kali ini ada contoh soalnya ya, satu saja saya mengambil contohnya buat adik-adik yang merasa susah nantinya. Saya contohkan ini tentang matriks atau transformasi geometrinya ya. Nah, ada soal begini, bayangan titik P atau titik P itu mempunyai 3,5 min 5, dicerminkan oleh garis Y sama dengan min 5, dilanjutkan garis X sama dengan 2 adalah. Nah, kita akan jawab terlebih dahulu. Kita mempunyai titik apa? P. P itu berapa titiknya? 3, min 5, dicerminkan oleh garis Y min 5. Nah, kita akan mendapatkan rumus begini teman-teman. P aksennya itu P 3,5 nya itu ketika dicerminkan atau refleksikan terhadap Y sama dengan min 5, maka P aksennya itu adalah 2
X min 2 X, 2 min Y. Nah, kita P aksen dulu, kita cari X, 2 min Y. Berapakah? Nah, kita X nya berapa di sini? X nya itu adalah 3. P aksennya ini 3, 2B 2B. B nya berapa? Nih, min 5. 2 kali min 5 min 5. Nah, akan mendapatkan hasil P aksennya itu adalah 3,2 kali, jadi menjadi min 5 lagi. Nah, kemudian dicerminkan lagi garis terhadap X sama dengan 2. Sama rumusnya, X sama dengan 2 itu adalah nanti rumus P aksennya itu adalah 2A min X, Y. Nah, ketika P aksen ini dicerminkan yang garis ini 3, min 5, maka ketika direfleksikan terhadap X sama dengan 2 akan menghasilkan begini teman. 2 A nya berapa? A nya adalah 2. X nya berapa? X nya adalah 3, Y nya adalah min 5. Maka kita akan menghasilkan 2 kali 2 4 min 3 sama dengan 1, min 5. Maka kita akan mendapatkan hasil begini. Jadi bayangan titik P 3, min 5 dicerminkan oleh garis Y sama dengan min 5 dilanjutkan garis X sama dengan 2 adalah P aksennya adalah 1, min 5. Nah, itu teman-teman materi tentang transformasi geometri, dan ini contoh soalnya 1 ya. Semoga kalian paham. Adik-adik yang belum paham nanti boleh tanya-tanya ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.